Pemirsa, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merampungkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kepada instansi pemerintah pusat dan daerah atau LAKIP 2013. Sebagian besar instansi pemerintah pusat mendapatkan predikat baik dalam kinerja mereka. Apakah evaluasi ini sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat? Kita akan membahasnya dalam perbincangan berikut ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi merampungkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah tahun 2013. Dalam hasil evaluasinya, yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Budiono, 6 instansi meraih predikat A atau penilaian sangat baik, diantaranya KPK, BPK, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sementara 2 instansi pemerintah pusat yakni Ombudsman dan Bawaslu berada di peringkat bawah dengan penilaian kurang atau predikat D. Namun hasil evaluasi Kemenpan ini menuai kritik sejumlah pihak. Menurut Transparansi Internasional Indonesia (TII), kalaupun suatu instansi meraih nilai bagus, biasanya tak mencerminkan kualitas tata kelola di instansi tersebut. Bahkan Wapres Budiono sendiri sepakat jika penilaiannya nanti diubah dengan berdasarkan pada hasil akhir atau capaian masing-masing instansi. Yang perlu dicermati dalam penilaian menurut Budiono adalah kesesuaian antara hasil akhirnya atau output dengan input. Apa saja yang menjadi parameter Kemenpan dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? Apakah memang perlu penyederhanaan penilaian yang lebih mengutamakan pada capaian hasil akhir? Karena sesungguhnya hasil kinerja instansi pemerintahlah yang selama ini secara nyata dinilai baik buruknya di mata publik. Ya, dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir bersama kami Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan, M. Yusuf Ateh. Ya, Pak Ateh, sebelumnya kami ucapkan selamat, ini Kemenpan juga masuk di dalam peringkat A ini atau sangat baik bersama KPK dan BPK yang dinilai sendiri oleh Kemenpan ini, Pak. Oke, baik. Saya sebagai masyarakat ini mewakili masyarakat. Ini bagaimana sebenarnya kriteria atau parameter ini, Pak, untuk penilaian kinerja ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Nova. Selamat pagi pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya perlu klarifikasi sedikit tentang evaluasi ini. Evaluasi ini diberi nama evaluasi akuntabilitas kinerja, bukan evaluasi kinerja. Dalam sistem akumulasi kinerja yang dikembangkan oleh pemerintah itu ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama evaluasi akuntabilitas kinerja, yang kedua evaluasi kinerja. Jadi yang baru kami lakukan di sini adalah evaluasi akuntabilitas kinerja. Tujuannya untuk pembinaan bagaimana meningkatkan kualitas manajemen, penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah supaya kinerja yang dilaporkan itu akuntabel. Jadi untuk informasi bahwa ini terkait dengan belanja-belanja anggaran uang negara. Kalau dulu pertanggungjawabannya itu kan sebenarnya kalau realisasi anggarannya habis, maka instansi pemerintah dianggap berhasil. Nah, dengan perubahan anggaran berbasis kinerja, instansi pemerintah itu mempertanggungjawabkan tidak hanya kepada realisasi anggarannya, tapi apa hasil nyatanya. Nah, untuk bisa tahu hasil nyata kinerjanya kan perlu ada ukuran kinerja. Berarti ini efeknya lebih untuk ke internal dari kementerian sendiri, Pak, ya, tidak untuk bagaimana hasil keluarnya, apalagi ke masyarakat seperti itu? Betul, itu belum sampai ke situ karena bagaimana kita bisa bilang kinerjanya bagus satu instansi pemerintah kalau ukurannya aja belum tahu. Nah, ini Pak, ukuran-ukurannya apa saja? Nah, seperti begini, misalnya Kementerian PAN dan RB itu didirikan di negara ini sebenarnya untuk apa? Outcome yang mau dihasilkan itu apa? Nah, itu ukuran kinerja. Jadi setiap instansi pemerintah yang dibangun, didirikan tentu punya maksud tujuannya. Nah, itu adalah masuk kepada apa ukuran kinerja utamanya. Nah, ini yang kita evaluasi. Jadi evaluasi kita itu bukan semata-mata kepada kinerja yang dirasakan masyarakat, tapi evaluasi kita itu lebih kepada bagaimana mereka mengelola kinerjanya. Misal dari perencanaan kinerjanya, kita tanya, coba punya nggak perencanaan kinerja? Apa sih yang mau dihasilkan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan? Misalnya begitu kan? Misalnya ada, kita bandingkan. Ini yang rencana kinerja yang sudah ditargetkan itu sudah dianggarkan enggak? Masuk enggak? Sama enggak dengan ukuran yang dianggarkan? Kemudian sudah dirancang belum rencana aksi untuk mencapai kinerja itu?
Oke. Nah, kemudian baru sudah sesuai nggak dilaporkan. Baik, baik. Gitu. Jangka waktunya dari kapan sampai kapan, Pak? Nah, evaluasi ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun 2004 sejak dikeluarkannya 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara. Untuk mendapat peringkat-peringkat sangat baik dan lain-lain itu range waktunya berapa lama untuk setiap instansi? Ini begini Mbak, dulu begitu orang mau mulai mengukur kinerjanya saja, mau menyampaikan laporan kinerjanya, dulu kami kasih penghargaan karena tujuannya untuk men-encourage mereka. Begitu buat ini kami serahkan laporan kinerja, itu kami kasih penghargaan. Tapi dengan semuanya sudah membuat, kita tingkatkan kualitasnya bagaimana, kemudian pemanfaatan dokumennya bagaimana. Jadi untuk mencapai tingkat A itu juga memang tidak mudah. Dari dulu pun Menpan belum pernah dapat A. Waktu KPK tahun 2010 dapat A, BPK juga dapat A, Menpan juga belum. Tapi kan memang saatnya sekarang berarti sudah cukup panjang juga perjalanan ke Menpan untuk mendapatkan sangat baik panjang. Dan ini. yang mengevaluasi bukan Menpan. Kalau untuk Menpan yang mengevaluasi adalah BPKP. Nah, jadi bukannya Menpan menilai sendiri, nggak boleh begitu. Oke, untuk instansi-instansi yang lainnya Pak, tadi sudah disebutkan kami ini ada berapa tim yang menilai ini kinerja selama 1 tahun terakhir berarti ya. Itu untuk instansi-instansi ada timnya, ada siapa-siapa saja? Begini, ini supaya jangan sampai keliru, itu kita bukan menilai kinerja lagi. Kinerja itu baru kita nilai 20%. Ini kita lebih banyak 80% kepada manajemen dulu. Nah, timnya itu seperti begini, ini kan kepembinaan. Kalau Mbak lihat itu, Mbak Nova lihat, kan tidak ada yang protes. Karena evaluasi kita ini kami datang kepada mereka. Mana perencanaan kinerjanya, mana dokumennya. Ini kita bahas, kita seperti konsultannya, bahasannya. Oh, kalian bisa dapat B kalau sudah buat seperti ini. Kalian bisa dapat A. Ini jelas ukurannya semua. Sehingga kan tidak ada yang protes walaupun nilainya jelek, tidak ada protes. Jadi. Mungkin kementerian atau instansinya tidak protes, tapi masyarakat justru agak aneh nih, Kemenpan mereka berpikir mungkin dinilai ternyata justru masuk dalam peringkat yang sangat baik begitu. Dan apalagi masyarakat yang menilai secara langsung bagaimana kementerian-kementerian yang dimasukkan di dalam peringkat yang baik justru dinilai masyarakat tidak memenuhi sebenarnya standar dari pelayanan atau mungkin di internalnya contohnya sendiri. Yang mana? Misalnya dari Kemendagri berkaitan dengan IKTP atau mungkin dari Kemendikbud yang kita tahu banyak sekali masalah seperti ujian nasional dan yang lain-lain itu bagaimana? Ya, itu seperti tadi saya sampaikan, kami belum mengukur kinerjanya secara total. Tapi kalau kita kesimpulannya, kalau nilai kinerja itu suatu instansi pemerintah baik, itu siapapun yang masuk melihat laporannya dia bisa menilai, sudah bisa menilai baik atau buruknya. Tapi kalau misalnya kita bilang ini nilai akuntabilitasnya, kinerjanya itu masih buruk, itu belum bisa di-auditable. Jadi laporan kinerja itu belum bisa dipercaya gitu. Tapi kalau nilainya sudah A misalnya begitu, baca laporan kinerjanya, kita udah bisa nilai, kita sudah bisa menentukan ini baik atau buruk. Itu bedanya. Nah, sehingga kalau nilainya Depdagri sama ini sudah B misalnya begitu, itu berarti sebagian besar yang dilaporkan kinerjanya sudah siap untuk kita nilai. Nah, ini mungkin yang menjadi pokok permasalahan adalah akuntabilitas ini, Pak. Ada tidak sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat jangan-jangan oh ini hanya layanan aja begitu, jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan seperti itu. Nanti Pak jawabnya saat lagi sosialisasi dan yang lain nanti kita akan bahas saat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya kembali ke Pak Ateh. Pak Ateh, ini mungkin yang menjadi perbedaan persepsi di masyarakat karena mereka melihatnya apa yang dirasakan langsung terhadap mereka oleh instansi-instansi apa yang sudah diperbuat seperti itu. Nah, sosialisasi nih Pak berkaitan dengan ternyata penilaian akuntabilitas ini hanya untuk kepentingan internal saja. Ini bagaimana? Apakah sudah dilakukan? Ya, memang ada satu lagi evaluasi yang khusus dilakukan oleh Menpan untuk menilai kinerja pelayanan. Itu namanya evaluasi pelayanan publik sebagai pelaksana Undang-Undang 25. Nah, itu kita lakukan juga. Nah, barangkali itu yang terkait dengan yang dikomentari oleh masyarakat. Sedangkan evaluasi akuntabilitas kinerja itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu dalam rangka meningkatkan
kualitas penerapan manajemen kinerja. Kalau bicara manajemen ini kan di kalangan kami instansi pemerintah. Kami dorong mereka supaya mampu memanage kinerjanya, merencanakan kinerjanya dengan baik, mengukur kinerjanya itu dengan baik, terutama mengukur supaya mereka siap untuk dinilai kinerjanya. Oke, ya mungkin poinnya adalah sosialisasi yang kurang ini kepada masyarakat sehingga salah persepsi seperti itu, Pak. Apakah memang benar demikian? Tidak ada sosialisasi? Memang ini tidak pernah kami sosialisasikan kepada masyarakat karena sifatnya manajemen itu. Karena ada di kegiatan kami lain, program kami lain yang terkait sama penilaian kinerja dari pelayanan daripada semua instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Itu kami lakukan juga setiap tahun, kita beri nama evaluasi pelayanan publik. Ada nilai penilaian sendiri tentang terkait pelayanan publik yang terkait dengan bagaimana instansi pemerintah memberi pelayanan langsung kepada masyarakat. Itu kami lakukan setiap tahun juga. Ini berkaitan dari TII, Pak. Ini ada protes seperti itu yang mungkin karena tidak paham ini penjelasan atau berkaitan dengan persepsi mereka ini mungkin sama dengan masyarakat. Ini berkaitan dengan kinerja yang langsung dirasakan masyarakat. Ini bagaimana tanggapannya? Karena melihatnya tidak sesuai dengan kondisi nyata di instansi-instansi. Ya enggak apa-apa, saya senang sekali juga bahwa ada yang berkomentar, berarti kan ada perhatian terhadap masalah ini, dan memang kalau tidak dikomentari berarti tidak diperhatikan sama sekali. Jadi nggak apa-apa masalah itu. Jadi memang kita akan coba perbaiki, barangkali nanti ada beberapa sosialisasi yang mungkin kurang kami lakukan. Tapi dari tahun 2003, Pak, waktu yang cukup lama, kenapa sosialisasi tidak berjalan? Sebenarnya juga? Setiap tahun ada terus komentar ini. Jadi mungkin sudah tahu juga sebenarnya, karena setiap tahun sudah lama. Dulu kami awal-awal 2003 kami umumkan hanya di koran itu yang tidak menyerahkan laporan kinerja kami umumkan. Nah itu, dan orang tahu. Setiap tahun juga ada komentarnya, setiap tahun juga kami berikan. Jadi sebenarnya mungkin lupa aja kan, orang kita suka terlalu banyak masalah. Jadi lupa baik, setiap tahun selalu ada evaluasi seperti itu, Pak. Tetapi yang menjadi kendala, yang paling menjadi kendala di setiap instansi itu, Pak, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan nilai atau peringkat A itu apa? Ya ini begini, ini kan dalam kaitan membangun budaya kinerja. Ini sesuatu yang baru loh di kita loh. Di negara Amerika juga butuh waktu lama. Waktu dia keluarkan Government Performance Act tahun 93, baru tahun 2002 mereka siap untuk dilakukan audit kinerjanya. Jadi butuh waktu sekian lama. Ini sesuatu yang baru, bagaimana sekian puluh tahun kita selalu membiasakan diri kalau mau bikin perencanaan anggaran itu kan langsung apa kegiatannya. Uangnya ditambahkan, kalau habis berhasil gitu kan. Tahun depan ditambah. Nah sekarang begitu habis, orang merencanakan tidak berpikir pada kegiatan, tidak berpikir pada uang. Apa yang mau kita hasilkan, kan begitu. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan anggaran? Apakah itu masalah juga yang terjadi di Ombudsman atau Bawaslu, Pak? Ya memang bisa jadi, karena mereka kan masih terhitung baru, masih segala macam. Ini kan begitu karena mereka kita tanya, masuk dalam peringkat D ini. Ya ini benar, ini buruk, biasanya sebenarnya kami tidak memfokuskan untuk ini. Sengaja kenapa kami lakukan seperti itu, kita umumkan yang baik-baik itu supaya yang belum baik itu bisa mencontoh sebenarnya. Dan hari ini kebetulan kami ada kumpulkan semua yang nilainya kurang bagus, kemudian instansi yang sudah bagus sharing knowledge kepada mereka bagaimana membangun kinerja itu. Jadi biasanya kalau misalnya sudah D itu, dia belum siap ada perencanaan kinerjanya. Ini belum dari Ombudsman sendiri menjawab ini, Pak, dari hasil yang sudah ada, mereka dimasukkan di posisi terburuk. Mereka bilang karena kekurangan sumber daya seperti itu. Apakah bisa diterima alasannya? Ya bisa juga itu, karena biasanya memang salah satu kunci keberhasilan itu pertama yang kita rasakan kami pengalaman komitmen pimpinan itu. Kedua memang sumber daya manusia, kualitas, karena ini termasuk sesuatu yang baru, yang perlu dibina, didik segala macam. Itu memang bisa terjadi begitu, SDM-nya kurang, baik kuantitas maupun bisa aja kualitas. Tapi sejauh ini, Pak, dari penilaian yang sudah dilakukan, ini apakah memang berdampak secara langsung nih kepada instansinya, akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan posisi yang terbaik dengan mengubah kinerja mereka seperti itu, Pak? Ya pengalaman kami selama sudah ini seperti itu. Sampai berapa persen? Nanti kita bahas sesaat lagi. Kita harus jeda pariwara sesaat lagi, Pak. Tetaplah bersama kami, pemirsa Dalam Dialog. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya kembali ke Pak Ateh. Pak Ateh, ada evaluasi, berarti kan ada keinginan untuk adanya perbaikan. Nah, dari yang sudah dilakukan, apa memang sudah ada perbaikan? Ya, ini kalau berdasarkan data kita punya data sampai dari tahun 2004 ya, 2000. Kami cuma sampaikan terakhir aja 4 tahun terakhir. Ini kan banyak sekali, signifikan sekali, ada berapa. Tapi ya memang sebelum
seperti yang kami harapkan, yang CC juga masih banyak segala macam itu ya. Kami tentu akan terus berupaya bagaimana meningkatkan nilai-nilainya supaya ini cukup B, karena kalau sudah B itu berarti mereka sudah siap dilakukan evaluasi kinerja. Oke. Target kami ini tahun 2015 kami baru bisa menilai kinerja organisasi. Oke, Setelah baik. ukuran kinerjanya ada semua. Baik Pak, selama ini stigma untuk kementerian-kementerian dan instansi adalah mereka harus menghabiskan anggaran ini betul. supaya terlihat bekerja seperti Ya, itu. betul. Apakah masih terjadi atau mungkin masih banyak pemborosan dalam anggaran-anggaran dari tiap-tiap instansi itu? Pak? Nah, ini sebenarnya penilaian akuntabilitas kinerja itu terkait sama bicara efisiensi dan menghindarkan pemborosan-boros biaya, bukan kepada kinerja langsung kepada masyarakat seperti pelayanan publik. Nah, yang disampaikan Mbak Nova itu sangat terkait erat. Jadi kita bisa baca di sini maknanya. Kalau dia udah B plus ada A itu, sebagian besar kegiatan-kegiatan itu pasti menghasilkan kinerja. Tapi kalau yang C itu berarti kegiatan-kegiatan itu nggak jelas kinerjanya apa. Sehingga bisa kalau kita perdalam lagi itu bisa kita ukur inefisiensinya, pemborosannya. Ini tujuan ini sebenarnya bagaimana menjadikan setiap sen belanja uang negara itu mampu dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Nah, itulah definisi daripada akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Oke, nanti di tahun 2015 akan dilakukan ini untuk evaluasi. mereka evaluasi kinerja Ya, seperti itu. ya, Tetapi mengutip dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Wapres Pak Budiono, ya. mengatakan lebih sederhana sajalah untuk evaluasi. Justru lebih kita lihat outputnya, apa yang dirasakan ke masyarakat begitu. Ini yang disampaikan Pak Budiono Ini itu bagaimana? outcome. Dan itu sebenarnya yang sedang kita lakukan itu seperti itu. Jadi yang sedang kita lakukan kalau kita bicara riset, performance, hasil itu adalah outcome. Nah, yang sekarang itu memang masih kepada output, tapi bukan kita, laporan mereka. Laporan instansi pemerintah itu masih lebih banyak yang bicara campur aduk antara outcome dan output. Nah, ini yang mau kita benahi supaya semua instansi pemerintah, terutama level kementerian, lembaga, provinsi itu harus melaporkan outcome-nya kepada masyarakat. Nah, kemudian baru kita bisa lakukan penilaian. Ini kan kita sedang merubah paradigma, berubah shifting dari rule based government kepada performance based government. Ini target kami tahun 2018. Tapi dalam evaluasi kinerja kami nanti tahun 2015 kami harapkan sebagian besar instansi pemerintah sudah siap diukur kinerjanya. Evaluasinya akan bergeser menjadi evaluasi kinerja organisasi. Karena memang tidak bisa dipungkiri yang justru yang dibutuhkan masyarakat adalah itu, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Nah, tetapi seberapa efektif Pak sebenarnya penilaian dari akuntabilitas kinerja ini akhirnya bisa meningkatkan kinerja atau pelayanan instansi-instansi ini kepada masyarakat? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, yang terasa langsung kepada instansi pemerintah itu adalah kalau mereka sekarang mau belanjakan uang negara menggunakan kegiatan itu, sudah harus berpikir kan, loh ini hasilnya apa? Nah, kalau nggak ada hasilnya ya mereka akan stop. Karena sekarang waktu pengajuan anggaran dia harus jelaskan itu. Apa sih outcome-nya, apa sih output-nya, baru kegiatannya nyambung apa enggak. Makanya tadi di sini kita kemarin sampaikan, Pak Menteri sudah sampaikan bahwa nilai akuntabilitas kinerja instansi ini mencerminkan bahwa instansi pemerintah tersebut telah mampu merencanakan target kinerjanya dengan baik, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan kinerjanya. Idealnya seperti itu Pak ya, harus sesuai dengan sasaran seperti itu untuk menganggarkan dari anggaran yang sudah diberikan oleh negara. Tetapi apakah bisa secara efektif ini Pak hasil-hasil evaluasi yang sudah disampaikan kepada publik itu membuat instansi ini mau berbenah begitu karena tidak ada sanksi seperti itu Pak. Nah, itu kami menyadari Undang-Undang Keuangan Negara, undang-undang yang masalah terkait dengan masalah kinerja ini memang tidak ada sanksi. Makanya kami lakukan ini secara terbuka, itu tujuannya sebenarnya untuk encourage beberapa instansi pemerintah yang belum melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ternyata pengalaman kami terakhir ini, 2 tahun terakhir ini ternyata cukup signifikan perubahannya. Karena sebenarnya ini ilmu manajemen biasa, tidak terlalu sulit, yang penting adalah kemauan untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan ini kita lihat 2 tahun ini signifikan perubahannya karena memang kita adakan suatu
acara yang mengundang semuanya, tidak terkecuali pimpinan-pimpinan instansi supaya melihat raportnya masing-masing. Baik, mudah-mudahan sanksi sosial yang sudah berjalan seperti ini bisa benar-benar mengubah ini instansi-instansi. Jangan sampai ada yang C atau DD lagi Pak ya. Semuanya A seperti itu Pak. Optimis Pak seperti itu Pak? Ya kalau tahun depan belum lah, untuk tahun 2015 sudah banyak. Baik, kita tunggu saja Pak ya. Mudah-mudahan Kemenpan juga tetap bertahan ini Pak di posisi ya. Mudah-mudahan karena pertanyaannya akan berubah lagi tahun depan. Oke, baik. Ya, kita tunggu saja mudah-mudahan semua instansi bisa mencapai posisi yang terbaik. Baik, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami.